Ya, sebenarnya dari awal saya sudah ditawari oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, di tempat kami itu saya sudah ditawari. Tapi periode selanjutnya baru saya berminat. Awal-awal saya belum siap memang. Iya. Ya, kalau yang tidak menghayal memang harus kita wujudkan dalam artian setelah kita pikirkan, ketika kita berembuk atau misalnya berdiskusi, itu harus diwujudkan. Artinya kalau dikatakan kurang, ya kurang, tapi sebenarnya kemampuan juga desa untuk mengelola keuangan itu sangat penting. Dalam artinya begini, untuk ternyata membangun itu tidak hanya sekedar finansial saja, kekuatan keuangan, tapi kemampuan untuk mengelola juga itu penting. Hai, pemirsa podcast Info 1, gimana nih kabarnya? Sehat ya semuanya? Termasuk Vivin sama Bajang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, saya juga sehat. Saya selalu punya semangat yang luar biasa untuk bisa hadir dan juga untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama para bintang tamu yang tentunya diundang di podcast ini. Podcast Info 1 di program acara Indigo Informasi Digitalisasi dan Globalisasi. Tangannya mana? Ya. Biar kita semangat, dan kita harus memberikan semangat juga untuk bintang tamu atau narasumber kita yang sudah diundang di podcast ini. Beliau ini adalah dulunya seorang pemuda yang kemudian aktif di berbagai kegiatan atau organisasi, baik itu organisasi kepemudaan, juga organisasi masyarakat. Pokoknya beliau tuh selalu berperan aktif sebagai seorang tokoh pemuda dulu, ya. Terus kemudian dari keaktifan itulah yang menyentuh hatinya untuk bisa bergerak dan kemudian memiliki satu program, di mana program itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Siapakah beliau? Ya, jeng, ini dia Bapak Jumadi, selaku Kepala Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, ya Pak ya? Ya. Ya. Gimana kabarnya Pak Jumadi? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Tadi yang saya sampaikan benar nggak Pak? Iya, benar. Benar ya Pak ya? Iya, saya sedikit mencontek Pak di beberapa artikel. Oh iya, iya. Ya, dan pastinya kita juga pengen mencari informasi tentang Bapak Jumadi ini. Kalau saat ini beliau itu adalah seorang kepala desa di Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu. Tema kita yang kita obrolin hari ini adalah digitalisasi Desa Kersik untuk menuju desa wisata. Sebenarnya kenapa sih Desa Kersik ini akhirnya harus menuju sampai ke desa wisata? Apa yang menarik di Desa Kersik gitu? Iya kan ya Pak ya? Tapi sebelum sampai ke sana Pak, kita juga harus tahu dulu dari Pak Jumadi sendiri gitu. Tadi perjalanannya adalah di saat masih jaya-jayanya Bapak gitu ya, masih muda, masih punya semangat yang luar biasa untuk Bapak katanya tuh aktif banget ya Pak ya di organisasi, terus banyak memberikan hal-hal yang positif untuk teman-teman, kemudian juga masyarakat gitu khususnya. Dan ternyata Pak Jumadi ini sebelum beliau menjadi kepala desa, dia adalah seorang tenaga pendidik. Jadi sudah terbiasa ya Pak ya, sudah terbiasa untuk menghadapi banyak orang gitu. Boleh diceritain dulu dong Pak, perjalanan karir seorang Pak Jumadi hingga akhirnya Bapak menjadi seorang kepala desa gitu. Dan kemudian nanti sampai di kepala desa, Bapak stop, nanti saya mau tanya lagi gitu. Baik, terima kasih. Boleh Pak. Ya, setelah lulus kuliah, saya kuliahnya kebetulan di Makassar. Oh jauh. Ya, kemudian pulang ke desa, ke kampung. Di tempat kami itu di Kecamatan Marangkayu ada sekolah yang dibuka, SMK Negeri 1 Marangkayu. Nah, dari situ langsung saya jadi guru, itu artinya pekerjaan pokok. Nah, di luar dari itu saya juga aktif beberapa organisasi yang ada di Kecamatan Marangkayu, itu saya aktif di situ, Bu. Itulah perjalanannya. Sehingga sambil mengajar kemudian bergaul dengan lingkungan yang ada di sekitar sana. Nah, disitulah terkumpul kami beberapa teman aktif di kegiatan-kegiatan.
Ya, termasuk beberapa organisasi yang ada di Kecamatan Marangkayu, saya aktif. Organisasi apa aja yang Bapak ikutin pada saat itu? Kepemudaan, Bu. Misalnya KNPI, Oh, KNPI. ya, Kecamatan, kemudian Pemuda Pancasila. KNPI tapi dia nggak jadi beberapa kubu pada saat itu ya Pak ya? Ya, kalau untuk di tingkat kecamatan itu enggak terlalu, nggak kayak yang di kota-kota besar ya? Tidak seperti di Iya. misalnya di level pemerintah kota atau di kabupaten atau bahkan pusat, itu kan biasanya dualisme kepemimpinan. Kalau kami di desa, di Kecamatan, di kecamatan desa. tidak seperti itu. Karena mungkin sumber daya manusianya juga tidak terbatas. Jadi bersatu padu semua. Bersatu. Jadi yang namanya pemuda itu memang harus bersatu padu sebenarnya ya Pak ya. Karena kan pemuda ini memberikan contoh kepada masyarakat gitu ya Pak. Ya. Seharusnya begitu. Ya. Iya. Pemuda itu ada agen of change ya. Betul, saya setuju tuh sama Pak Jumadi. Terus akhirnya dari situlah kemudian Bapak menjadi seorang tenaga pendidik, ya kan? Jadi seorang guru itu berapa lama Pak? Ada sekitar 10 tahunan saya jadi guru. 10 tahun? Iya, 10 tahun. Setelah itu ada pemilihan di desa, kemudian saya ikut. Itu langsung ujuk-ujuk Bapak ikut pemilihan atau gimana? Ditawarin? Ya, sebenarnya dari awal-awal saya sudah ditawari oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, di tempat kami itu saya sudah ditawari. Tapi periode selanjutnya baru saya berminat. Awal-awal saya belum siap memang. Belum siap? Ya, setelah pulang dari kuliah, kemudian tidak lama ada pemilihan langsung saya ditawari. Tapi periode pada saat itu saya belum. Karena saya mungkin butuh waktu untuk observasi lingkungan kan seperti itu. Ya, di situ saya aktif sudah di organisasi, mempersiapkan. Jadi sudah ada bekal juga sebenarnya ya Pak ya? Sudah ada bekal juga untuk bagaimana bisa berhadapan dengan publik atau dengan masyarakat gitu ya Pak ya? Karena memang sudah aktif di organisasi. Ya, belajarnya di organisasi. Belajar untuk dari jadi pemimpin sebenarnya memang pemuda itu harus aktif di organisasi, mengawali di organisasi kepemudaan. Karena di situ kita akan sudah banyak berinteraksi dengan manusia. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Terus pada saat Bapak ditawarin menjadi seorang kepala desa, apa yang Bapak persiapkan? Dari mungkin secara materi Pak, kan katanya kalau misalkan jadi kepala desa tuh harus nyiapin uang segini nih biar bisa terpilih. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu-gitu, betul? Kalau saya sebenarnya bukan seperti itu, bukan faktor itu. Saya lebih mempersiapkan diri, kemampuan, kapasitas, dalam artian bagaimana pengembangan diri, lebih fokus ke pengembangan diri, belajar soft skill, kemudian belajar hard skill, artinya dari sisi mental. Saya sebenarnya lebih cenderung ke sana. Alhamdulillah waktu saya terpilih itu tidak banyak mengeluarkan materi Bu, karena memang ya sudah dasar yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat aktif, kemudian banyak memberikan banyak memberikan support atau tenaga pikiran untuk perkembangan yang ada di desa, mungkin itu yang bukan karena materi. Ya, saya salah satu orang yang tidak minim materi Bu. Kebetulan saya juga memang tidak mempersiapkan itu. Saya hanya mempersiapkan saya hanya konsep pengembangan diri. Ada berapa saingan Pak Jumadi pada saat itu? Kami cuma berdua. Oh, berdua. Ya. Oh, oke. Akhirnya Bapak lah yang dipilih oleh warga dan dipercaya ya Pak ya? Dipercaya. Tahun 2020? 2020. Ya, dilantik tahun 2020. Oke. Jadi sampai dengan saat ini sudah 3 tahun berjalan, sudah 3 tahun mengemban amanah menjadi seorang kepala desa. Kepala desa ini adalah seorang pemimpin di desa Kersik gitu ya Pak ya, yang tentunya mempunyai visi misi untuk bisa membangun dan juga menciptakan program-program untuk kesejahteraan warga yang ada di sana gitu ya Pak. Iya. Pada saat itu visi Bapak menjadi seorang kepala desa yang Bapak sampaikan ke masyarakat di Desa Kersik apa Pak? Mengawal itu saya mengamati sebenarnya di Kersik itu prospek atau peluangnya apa. Artinya analisis SWOT itu harus jalan. Maksudnya kita lihat tantangannya apa, kemudian peluangnya, kelemahan dan kelebihan itu. Saya membaca bahwa di tempat kami itu karena daerah pesisir, jadi bagaimana mengolah alamnya termasuk laut, kemudian pantainya. Jadi ada 2 sebenarnya di tempat kami itu. Pertama, prospek untuk pariwisatanya ada, kemudian
prospek untuk lautnya atau perikanan itu ada. Ya ini dalam artian luas ini bisa menimbulkan atau banyak efek sebenarnya. Kalau ini dikelola banyak sirkulasinya itu. Ya. Oh gitu, oke. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, tadi Pak Jumadi dari Desa Kersik, Marangkayu, terus ke Samarinda, langsung begitu ya Pak tadi ya? Iya, langsung ke Samarinda. Berapa jam perjalanan Pak dari sana ke sini? Saya menempuhnya sekitar 3 jam, Bu. 3 jam? Ya, tadi nyampe jam 10. Jam 10 nyampenya, berarti Bapak pagi-pagi sekali sudah pergi? Sudah jalan. Sempat absen dulu nggak Pak di kantor? Oh, belum sempat masuk kantor? Belum sempat masuk kantor. Ya, belum, apa tuh Pak? Belum waktunya masuk kantor masalah. Oh, belum waktunya masuk kantor. Kenapa Pak? Kan ini sudah hari Kamis. Oh, Bapak lagi DL? Maksudnya terlalu pagi saya berangkat. Oh, terlalu pagi. Biasanya jam berapa Pak? Kantor itu kan jam 8 bukan? Oh, jam 8. Ya, saya berangkatnya tadi jam 7. Jadi kalau misalkan kayak begini Bapak izin gitu Pak? Ya, sebenarnya kami itu di desa juga sudah ada absen digital. Ya. Tapi dalam artian itu memang kepala desa sebenarnya tidak harus banyak di kantor. Kepala desa itu harusnya banyak di luar membangun relasi. Siapa tahu ada yang cari Bapak gitu, butuh tanda tangan Bapak gitu kan? Kan kepala desa suka dicari-cari sama. Ya, sebenarnya walaupun sudah inilah karena kita membahas tentang digitalisasi, walaupun kita sudah jalan seperti ini, dalam artian tanda tangan itu masyarakat masih terlayani, Bu. Oh, jadi sekarang absennya Pak Kepala Desa dibuat digital juga ya? Ya, kami sudah digitalisasi, kemudian untuk tanda tangan itu sudah digital. Jadi seperti ini tinggal kirim melalui aplikasi HP, kami bisa tinggal tanda tangan elektronik, Bu, sekarang. Jadi ini terobosan yang seperti ini di zaman Pak Jumadi atau sudah sebelumnya memang sudah ada? Ini Bu sebenarnya baru-baru ini. Ini sebenarnya serentak. Oke. Pemerintah daerah sudah menerapkan untuk setiap desa itu melakukan ini. Cuma mungkin karena terbatasan sumber daya SDM-nya mungkin masih beberapa desa belum menerapkan. Tapi kalau karena yang sudah agak sinkron dengan program kami di desa, jadi itu sudah kami bisa menerapkan. Jadi walaupun misalnya saya di Jakarta, di jauh dari desa, pelayanan masih jalan karena semuanya serba bisa digital, diakses digitalisasi. Jadi lebih mempermudah masyarakat gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya sekarang itu dengan digitalisasi kita jauh lebih pekerjaan lebih efisien. Artinya kita kerja bisa dari mana saja. Sebenarnya itu sudah bisa diterapkan. Alhamdulillah kami sudah bisa. Kami tinggal saya membawa iPad, itulah fungsi. Sebenarnya kantor saya di iPad, Bu. Kantor Bapak di iPad? Ya, artinya ini bukan sebuah bangunan itu apa segala macam. Ya, gitu. Analogi kantor dulu itu berpikirnya bahwa kantor harus selalu di dalam ruangan ber-AC. Ya, sekarang itu walaupun kita di taman cukup menggunakan fasilitas elektronik, kita sudah bisa sambil bekerja sambil menikmati alam. Ya, artinya kalau dengan digitalisasi itu jauh lebih dimudahkan sebenarnya pekerjaan itu. Oke, jadi masing-masing seorang pemimpin itu punya gayanya sendiri ya Pak ya dalam bekerja. Seperti Pak Jumadi ini dia lebih senang bekerjanya kayaknya lapangan ya Pak? Ya, seperti itu. Lapangan ya? Ya. Jadi nggak harus di dalam ruangan gitu? Ya. Melalui alat elektronik aja Bapak sudah bisa menjalankan semua pekerjaan Bapak selesai tuntas gitu ya Pak? Ya, artinya kualitas pekerjaan kita tidak tergantung dengan tempat kita. Kita bisa melakukan pekerjaan dari mana saja, masyarakat bisa mengaksesnya dari mana saja. Yang penting sebenarnya kemampuan kita untuk menjalankan perangkat atau mengerti sistem yang ada itu yang dibutuhkan di era kita sekarang ini. Oke, baik. Dan kita juga pengen mengenal satu potensi wisata yang ada di Desa Kersik sehingga akhirnya ini membuat Pak Jumadi kemudian tertantang untuk bisa membangun Desa Kersik ini menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kutai Kartanegara, Kecamatan Marangkayu gitu Pak. Iya, karena potensi pariwisata sebenarnya untuk mewujudkan itu banyak faktor yang harus dipersiapkan. Salah satunya misalnya sumber daya manusianya, kemudian fasilitas untuk menunjang sumber daya manusia tadi,
di samping dari memang alam yang sudah menyiapkan untuk bisa dinikmati. Itu sebenarnya proses untuk menuju desa wisata. Salah satunya misalnya tadi dengan memanfaatkan teknologi pelayanan, terutama di desa sebenarnya itu lebih diutamakan masyarakat desa itu bagaimana fungsi dari pemerintah desa itu adalah pelayanan. Nah, dari kalau melayani kita sudah baik, kita bisa mengembangkan termasuk mengolah tadi sumber potensi yang ada di desa, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, yang penting dalam proses pelaksanaannya tadi, fungsi utama dari pemerintah desa pelayanan kebutuhan dasar dari masyarakat itu terpenuhi. Kalau itu belum mampu kita untuk memenuhinya, agak kesulitan untuk melakukan improvisasi atau melakukan ide-ide kreatif itu, karena kita dituntut untuk melakukan pelayanan fungsi dasar tadi. Susah mana Pak pada saat Bapak jadi tenaga pendidik atau untuk membangun desa Kersik ini menjadi desa wisata? Jauh lebih susah jadi kepala desa, Bu. Jauh lebih Ya, susah lebih jadi susah. kepala. Iya juga sih ya Pak ya. Ya. Betul. Sebenarnya ditanggung jawab karena sosok kepala desa itu, khususnya yang ada di desa itu, bisa dikatakan bahwa segala-galanya. Artinya karena banyak kebutuhan dari masyarakat itu dapatnya dari pemerintah desa. Misalnya bantuan-bantuan itu harus memulainya dari kantor desa, kemudian mengedukasi, atau sekarang ini kan perkembangan teknologi sangat pesat. Pemerintah desa atau orang-orang yang ada di kantor itu dianggap memang sudah lebih duluan mengetahui informasi karena sebagai pusat. Nah, inilah ketergantungan dengan masyarakat dengan itu sangat besar, Bu. Masyarakat itu dengan peran dari pemerintah desa sangat besar harapannya, dan sangat besar sebenarnya fungsi dari pemerintah desa untuk bagi masyarakatnya yang ada di desa. Jadi masyarakat itu menaruh harapan besar untuk pemerintah ya begitu ya, pemerintah desanya gitu ya Pak Jumadi. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Jumadi. Kita harus jeda dulu. Bapak tarik nafas dulu, keluarkan. Bapak harus senyum, smile, jangan tegang ya Pak ya. Oh iya. Enggak kan Pak? Biasa aja ya Pak? Ya. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak. Dan kita akan kembali usai jeda berikut. Iya, di segmen kali ini kita akan mengupas tuntas sampai habis, sampai Pak Jumadi sudah nggak punya jawaban lagi, kira-kira begitu ya. Enggak lah, pasti Pak Jumadi punya jawaban dari setiap pertanyaan, ya kan ya Pak ya? Sudah dipersiapkan ya Pak ya? Iya. Sudah ya? Walaupun Pak. Ya. Ya harus Pak. Harus, iya. Kan Bapak menyampaikan visi misi untuk menjadi seorang kepala desa aja tuh sudah ada persiapannya gitu ya kan. Apalagi kalau cuma sekedar pertanyaan-pertanyaan ringan dan santai dari saya ya kan Pak. Siap. Iya. Memang harus siap. Oke. Nah Pak Jumadi, kita akan berbicara tentang desa wisata ini, desa Kersik ini yang kemudian ini menjadi program Pak Jumadi gitu, selaku kepala desa. Dan selama Bapak menjabat jadi kepala desa ini, ada nggak sih Pak di era digitalisasi saat ini dan juga era globalisasi ini, mungkin ada satu inovasi atau gebrakan-gebrakan dari Pak Jumadi mungkin terkait itu aplikasi gitu ya kan, karena memang salah satunya kita akan dituntut untuk itu di era digitalisasi saat ini. Kita harus ada aplikasi-aplikasi yang kemudian itu untuk masyarakat kemudian disosialisasikan, kemudian itu berjalan gitu Pak, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kami di Desa Kersik, Bu, untuk pemerintah desa sendiri juga sudah menjalankan atau sudah desa digitalisasi. Ini adalah salah satu persiapan untuk menuju tadi desa wisata. Betul. Salah satunya dengan menjadi desa digital dulu. Dalam artian jika fungsi pelayanan tadi sudah digitalisasi, kemudian itu bisa kita kembangkan sebenarnya ke depan. Harapan kami, pasar desa digital kami sebenarnya sudah siap dari sisi teknologi. Di desa itu kami sudah ada marketplace yang tingkat desa. Cuma ini
karena butuh edukasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, artinya dalam artian masyarakat luas yang ada di Desa Kersik, mereka harus belajar bisa membuka diri dan mau belajar tentang digital atau bagaimana memanfaatkan aplikasi ini. Nah, ini saat ini kami dalam proses menuju ke sana sebenarnya. Kami dari sisi teknologi sendiri, dari sisi digitalisasi sendiri sudah siap. Sudah ada aplikasi, kami sudah ada siapkan melalui di Android, di HP-HP itu sudah ada. Cuma belum maksimal pemanfaatannya karena memang masyarakat harus dibuat berimprovisasi, membuat produk dulu. Setelah mereka punya produk, bagaimana mereka bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, ini adalah proses sebenarnya yang perlu edukasi. Ya. Jadi ini prosesnya nggak bisa sebentar ya Pak? Nggak bisa instan. Jadi harus bersambung. Iya, nggak bisa instan karena kenapa? Masyarakat itu ada masih keinginan tidak mau merubah atau tidak mau melakukan perubahan pola dalam misalnya bertransaksi lebih nyaman dengan transaksi konvensional, menggunakan aplikasi itu justru malah berpikir meribetkan. Nah, ini yang menghambat sebenarnya. Padahal dari sisi teknologi itu sebenarnya sudah siap. Kami sudah siap. Bahkan kami karena ada kerjasama dengan pihak ketiga, bahkan proses misalnya bagaimana yang warung atau produk yang ada di sana pembayarannya melalui QRIS, kami sebenarnya sudah siap untuk menuju ke sana. Cuma masyarakat masih enggan untuk melakukan itu karena masih dianggap ribet, kemudian pasarnya belum mampu untuk menyerap pasar. Siapa sih yang kita ajak untuk, atau bagaimana mereka bisa berkolaborasi sehingga bisa tersambung kemudian itu menjadi habit atau kebiasaan. Itu yang perlu sebenarnya prosesnya dari situ. Jadi memang edukasi dulu ke sana. Jadi kayak nggak ketemu aja gitu ya Pak ya, antara pemerintah dan kemudian dengan kebiasaan masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi kayak nggak ketemu gitu ya Pak ya. Iya. Padahal pemerintah sudah menyiapkan, tapi di sini salah satu sisi lain masyarakatnya masih terbiasa dengan yang lama gitu ya, pola yang lama gitu. Sama Pak, kalau misalkan kayak jodoh juga kadang-kadang suka nggak ketemu. Kita udah cari-cari, nggak ketemu juga ya kan Pak Jumadi? Iya, mungkin seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Kok larinya ke jodoh padahal kita kan desa wisata. Iya. Jajang sudah ketemu Jang? Belum juga, ya nggak apa-apa Jang. Perjalanan hidup masih panjang. Ya, oke. Lanjut lagi nih Pak Jumadi ya. Ini intermezzo aja sebenarnya supaya Pak Jumadi itu senyum gitu Pak. Iya, senyum dulu dong Pak. Kan ada kamera depan Bapak. Siapa tahu ada yang nyaksiin Bapak, ada yang nonton Bapak. Iya kan Pak? Iya. Wah, seneng nih masyarakat yang ada di Desa Kersik ngelihat kepala desanya ada di YouTube. Wah, kan luar biasa tuh ya. Satu penghargaan luar biasa untuk Pak Jumadi selaku kepala desa ya kan, untuk memperkenalkan secara lebih global Desa Kersik untuk menjadi desa wisata gitu. Dan terus kemudian kan pastinya bukan hanya itu aja yang jadi programnya Pak Jumadi ya kan, melalui aplikasi itu tadi. Itu tadi lebih ke pembayaran ya Pak ya. Pembayaran. Jadi mungkin apakah selain itu ada lagi yang kira-kira nanti di tahun berikutnya ingin meluncurkan aplikasi yang lain gitu Pak? Karena kan digitalisasi Desa Kersik kan Pak. Iya. Sebenarnya persiapan untuk desa wisata itu banyak Bu. Terutama tadi setelah dasar-dasar basic wisata, misalnya nih homestay kita siapkan, kemudian cenderamata, kemudian banyak sabta pesona. Di pariwisata itu dikenal ada yang disebut dengan sabta pesona. Itu bisa kita wujudkan. Itu akan memberi banyak rentetan yang harus dilakukan. Ya, termasuk apa aja tuh Pak? Termasuk mempersiapkan objek wisatanya. Misalnya nih, karena mungkin tempat kami belum tersentuh dengan pembangunan yang standar. Kersik pasti harapannya juga akan bisa menyusul dengan tempat-tempat wisata yang sudah ada, minimal dari sisi fasilitas dan lain sebagainya. Membuat salah satunya misalnya membuat ekon-ekon, kemudian jalan-jalan yang ada di sana, kemudian taman hias dan lain sebagainya. Itu kan perlu artinya alam ini bagian, kemudian bagaimana lagi
dilakukan inovasi yang ada di sekitarnya situ supaya pengunjung yang datang ke sana itu lebih nyaman. Sebenarnya yang betul-betul real dalam artian tidak hanya sistem digitalisasinya saja, tapi betul-betul kalau datang ke tempat sana orang wah ini benar, maksudnya dalam artian kan banyak sekarang nih mungkin di video atau apanya keren, tapi kalau kita datang ke sana kan wah tidak sebagus yang ada. Nah harapan kami memang tempat di sana itu juga memang layak, dalam artian setelah kita pembenahan atau misalnya salah satu misalnya yang ingin kami wujudkan ke depan itu membuat master plan-nya. Artinya ya itu adalah dasar sebenarnya untuk menjadi desa wisata itu, karena adalah master plan, maksudnya perencanaan yang baik itu akan menghasilkan juga output yang baik. Salah satunya dengan cara membuat dulu master plan. Kalau kita misalnya hanya berbicara tentang ini pariwisata tanpa dikaji atau dievaluasi secara teori-teori yang ada, itu kan ya menghayal aja sih namanya. Jadi memang harus dibuat dulu perencanaannya, dibakukan, kemudian setelah itu kita wujudkan. Mungkin banyak pihak sudah nanti yang akan terlibat untuk melakukan itu, kemudian ada kontrol dalam prosesnya. Tapi kalau kebanyakan menghayal juga nggak bagus ya Pak ya? Ya kalau yang tidak menghayal memang harus kita wujudkan, dalam artian setelah kita pikirkan, kita berembuk atau misalnya berdiskusi, itu harus diwujudkan walaupun masih dalam misalnya ruang melalui visual grafik yang ada, maksudnya kita melakukan editing di komputer dan lain sebagainya, atau kita buat market-marketnya. Nah itu sebenarnya harus diwujudkan. Setelah itu kita akan wujudkan di real yang ada di lapangan di sana. Ya seperti itu prosesnya. Tadi kan Bapak sempat menyinggung ikonnya ada apa sih Pak, ikonnya Desa Kersik yang bisa kita kenal banget gitu? Ada apa tuh? Untuk saat ini misalnya Kersik itu ada kelapa. Pohon kelapa, kemudian itu bisa dijadikan ikon-ikon semua. Kemudian di sana ada banyak perahu-perahu warga. Itu bisa perahu juga yang kayak untuk nelayan gitu? Untuk nelayan, ya. Di situ juga ada misalnya jenis terumbu karang, kemudian beberapa ikan. Itu kan bisa dijadikan ekon-ekon yang ada di sana. Untuk saat ini masuk Desa Kersik itu kami sudah ada buat ekon perahu layar. Ya. Filosofinya itu kan di sana kebanyakan warga Bugis dan itu pendatang, dalam artian beberapa orang tua kami atau nenek-nenek kami itu datang dari Sulawesi Selatan menuju ke Kalimantan ini. Iya, dan rata-rata memang kayaknya orang Sulawesi itu pelaut ya. Pelaut. Iya. Iya, betul. Bapak bukan orang pelaut juga bukan? Enggak ya? Ya, belum ya? Menjalani proses, masih kepala desa ya. Atau jangan-jangan mungkin setelah jadi kepala desa mau jadi pelaut Pak? Enggak ya? Belum ada. Oh belum ada. Ya, belum ada planning. Belum ada ya. Oke. Berarti nanti 2024 mencalonkan lagi? Seharusnya 2025 Bu. 2025, tapi ini ada lagi informasi bahwa akan diperpanjang 9 tahun. Kepala desa 9 tahun Pak? Ya. Ntar Pak, anggaran desa itu berapa sih Pak? Untuk saat ini kalau di Kersik itu DD dan ADD itu sekitar 2M-an Bu. Sekitar 2M? Iya. Oke. 9 tahun. Bapak sanggup Pak menjalankan selama itu 9 tahun? Artinya dijalani lah. Dijalani ya? Dalam hidup itu kan harus dijalani. Hidup itu harus dijalani ya. Dinikmati juga ya Pak? Ya. Segala prosesnya? Prosesnya. Oke. Iya. Oh, jadi untuk kepala desa itu beda ya dengan yang lain gitu ya Pak ya? Kayak lurah dan segala macam apa gitu-gitu ya Pak ya? Kalau lurah itu Bu, kan memang dia di kabupaten kota dan dia juga memang dari ASN gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak di kecamatan gitu ya, di kabupaten itu memang masih posisinya kepala desa ya Pak ya. Kalau kepala desa itu kan dipilih. Betul. Kemudian selain dipilih juga memang ada aturan. Misalnya kemarin itu kan 6 tahun undang-undang kemarin, tapi itu selalu mengalami revisi. Ini ada informasi terbaru bahwa akan direvisi atau menjadi 9 tahun.
kita tunggulah perkembangannya tahun 2014. Itu Tambah 1 tahun lagi jadi 2 dekade ya Pak ya, 2 periode saya sih gitu berpikirnya hitungannya seperti gitu itu ya Pak ya. Iya, dua. Kalau sudah 11 tahun itu ya mendekati 2 sebenarnya. Betul. Iya. 3 tahun berjalan ini sudah ada kemajuan atau prospek itu sudah berjalan semua? Kalau berjalan semua sih jauh, Bu. Masih jauh. Apa karena anggarannya yang kurang? 2 miliar itu tadi kurang ya Pak ya untuk membangun sebuah desa menjadi desa wisata gitu. Artinya kalau dikatakan kurang ya kurang, tapi sebenarnya kemampuan juga desa untuk mengelola keuangan itu sangat penting. Dalam artinya begini, untuk ternyata membangun itu tidak hanya sekedar finansial saja, kekuatan keuangan, tapi kemampuan untuk mengelola juga itu penting. Oke. Ya, di desa itu tidak sama posisinya, misalnya kita berada di kota. Kalau di kota kita bisa memilih SDM yang ada. Artinya nih, saya butuh orang manajemen, kan banyak tersedia di kota. Kalau di desa tidak seperti itu, Bu. Kalau di desa saya butuh manajemen, nyarinya di mana, kan gitu. Kalau Bapak butuh MC boleh. Oh iya, itu pun berasal dari kota kan. Nanti kalau saya ke desa, jadi saya orang desa kan Pak, jadi gadis desa. Iya, bisa kayaknya ya Pak ya. Iya, bisa Pak, bisa lah dipikirkan Pak setelah ini. Oke, terus Pak, Ya. terus. Kalau di kota itu tadi banyak sumber daya manusia yang tersedia dan mudah untuk mendapatkan. Saya misalnya butuh orang manajemen, misalnya ada BUMDes nih, saya butuh orang manajemen. Bisa, saya butuh orang pemasaran, dapat. Saya butuh orang kesehatan, dapat di kota. Dan tinggal buka lamaran kerja aja kan. Kalau di desa tidak seperti itu. Kita buka, cari, tidak temukan orangnya. Kita harus memang membina dari awal, dan itu butuh proses, butuh waktu. Nah, itu pun kalau sudah jadi, biasanya mereka lebih tertarik kerja lagi di kota. Jadi di desa itu yang merasa pintar akan meninggalkan desa, biasanya ke kota. Teman-teman saya beberapa itu banyak ke kota, Bu. Malah tidak banyak di desa. Sedikit orang yang punya niat untuk pengabdian pulang kampung untuk memperbaiki atau meningkatkan Taraf hidup yang ada di tempat asalnya. Sangat sedikit orang akan melakukan itu. Tapi kira-kira Pak, seandainya kan kadang-kadang memang hidup itu berubah-berubah ya Pak. Kita pengennya A, tahu-tahu B. Kan itu bisa saja terjadi ya Pak ya. Iya. Suatu saat misalnya Bapak ditawarin juga untuk ke kota gitu. Untuk saat ini karena saya masih menjabat kepala desa, tawaran apapun itu mungkin mesti saya tolak. Tapi setelah jadi kepala desa kan sudah beda lagi ceritanya. Iya, seandainya nanti Bapak sudah selesai gitu jadi kepala desa. Ya, saya tentu cari kerjaan lagi, Bu, atau membangun sebuah usaha, kan seperti itu. Saya berpikir. Bapak lebih tertarik ke dunia usaha atau politik? Saya lebih tertarik sebenarnya ke dunia usaha. Oh gitu, bener loh Pak. Siapa tahu ada partai yang menjanjikan ke Bapak disuruh maju gitu Pak. Entah 2002 berapa gitu misalnya. Itu ya kita tidak bisa menerka-nerka sekarang kan. Artinya ya kita akan jalani sampai kemana. Tapi kalau tertarik saat ini saya tertarik di dunia usaha. Di dunia usaha? Iya, daripada di dunia politik. Lebih menjanjikan dunia usaha ya Pak ya? Lebih stabil menurut Lebih saya. stabil ya? Iya. Kalau dunia politik itu hanya janji-janji biasa gitu, janji-janji manis. Itu tergantung personnya ya. Tergantung person, karena janji manis dan itu sebenarnya pribadinya masing-masing, tidak bisa kita generalisasi atau bahwa semua akan melakukan hal itu. Karena janji manis itu sebenarnya keinginan untuk melakukan tapi tidak diwujudkan. Betul. Ya sebenarnya, tapi kalau diwujudkan kan benar kan. Contohnya nih, saya punya visi misi. Kalau saya hanya ngomongkan ya janji manis, tapi kalau wujudkan kan beda ceritanya. Jadi itu adalah sebuah komitmen aja sih menurut saya. Jadi cuma ada yang mau politik, tapi dalam artian cuma ngomongnya. Tidak, artinya politik itu ya di mana-mana, semua area sebenarnya tersentuh dengan bahasa politik tadi. Tidak hanya di pemerintahan, tidak hanya di semuanya, menurut saya bidang itu ada politik. Karena kita hidup aja berpolitik kok. Ya, dalam menjalani berkomunikasi antara sudah cukup 2-3 orang itu sudah ada politik. Maksudnya dalam artian saya dan Pak Jumadi ini bisa jadi nanti ada politiknya juga. Bisa, Bu. Betul. Cuma tergantung tadi komitmennya kan, dalam artian kalau tidak diwujudkan, saya ngomongkan menjanjikan sesuatu tapi saya tidak ada
tidak melakukan, Tidak terrealisasi ya Pak? ya itu mungkin dianggap sudah politik, orang berpikirnya itu politik kan. Iya, Politik itu sebenarnya lebih politik itu menggelitik sih Pak. ya Iya. ya Oh, cuma strategi. betul. Kemudian kalau diwujudkan ya lebih, itu tidak jadi manis, memang nyata kan. Nyata ya. Iya. Kemudian target Pak Jumadi apa nih dalam waktu dekat menjelang 2024 untuk Desa Kersik? Kalau kami lebih konsen fokus ke misi saya, bagaimana mewujud terus bergerak ke arah maju. Kebetulan sinergi dengan program-program yang ada untuk saat ini dengan pemerintah daerah, tadi salah satunya mewujudkan desa wisata, karena itu adalah perjalanan yang panjang. Menurut saya waktu seumur hidup itu pun tidak akan menyelesaikan tugas itu, karena mengingat perkembangan selalu, setiap saat itu selalu berkembang. Jadi kalau kita mau ngikutin itu tidak akan habisnya. Cuma semampu mana saya bisa mewujudkan apa yang sudah saya pikirkan, seperti itu. Oke. Sambil Bapak Ya, dipersilakan kasih dulu ya Pak ya. Siapa tahu dari tadi Bapak kan ngomong terus, tenggorokan Bapak kering ya Pak. Iya, apalagi perjalanan jauh tadi ya Pak ya. Dari Marangkayu. Tapi ini sudah ke Samarinda. ya. Sebentar Pak, saya belum. Tapi apa? Saya persilahkan Bapak. Boleh Pak, boleh. Iya. Ya, nanti kita kembali lagi ya pemirsa. Ya, di sela-sela break tadi ternyata seru juga ya ngobrol sama Pak Jumadi ini, dengan menggelora sekali Bapak bercerita ya Pak ya. Tentang pengabdian Bapak yang memang benar-benar pure banget untuk Desa Kersik gitu ya Pak ya, tanah kelahiran Pak Jumadi di sana. Ya, karena dari awal memang sudah ada visi misi Bu, tujuan bahwa setelah jadi kepala desa itu saya akan melakukan ini. Itu yang membuat ya kita harus berjalan sesuai jalur yang ada, kemudian mensinkronkan. Jangan belok-belok ya Pak. Karena kan ada beberapa kasus yang terjadi yang memang sempat viral juga gitu ya kan Pak ya. Ya adalah gitu sentilan untuk kepala desa yang kemudian dia menyalahgunakan anggaran desa. Mudah-mudahan sih Pak Jumadi nggak begitu. Amin. Iya. Namanya setelah kita berkomitmen kan, setelah dilantik kepala desa itu kan sebuah komitmen atau sumpah jabatan. Apapun pekerjaan menurut saya pasti ada godaannya dalam menjalaninya. Nah, kita harus tahu bahwa untuk keluar dari jalur itu adalah bagian dari pekerjaan itu, godaan itu, dan memang harus dalam kepala desa itu harus dijalani dengan sadar, dengan kesadaran. Artinya setelah jadi pemimpin, tanggung jawab itu penting, bahwa kita itu bertanggung jawab, kita yang bertanggung jawab segala sesuatu yang ada di desa, dan baik itu secara pribadi juga secara massal seperti itu. Secara masif ya? Iya, secara masif untuk semua warga. Apa yang terjadi, mau suasana desanya aman, tentram, ataukah tidak kondusif, atau misalnya saling ini, itu kan tergantung dari pemimpinnya membawa desa. Tapi selama ini di Desa Kersik sendiri selalu kondusif ya Pak ya? Kami usahakan seperti itu Bu. Saya berusaha senetral mungkin, berpikir seobjektif mungkin dalam mengambil keputusan. Ya. Oke. Tidak ada benturan dan juga tidak ada bentrokan ya Pak ya? Bagaimana seorang kepala desa itu memang harus benar-benar bisa menyatu padu dengan masyarakat. Fokus gitu, untuk membangun. Fokus untuk membangun. Ya. Apa sih sebenarnya tujuan di awal gitu ya kan Pak ya? Kembali lagi kepada tujuan awal gitu. Benar. Ya kan ya Pak ya? Kembali ke niat kan gitu. Kembali ke niat. Oke. Dan tadi kalau yang untuk aplikasi yang sudah dilakukan gitu di Desa Kersik selama Pak Jumadi menjadi kepala desa di sana, artinya aplikasi itu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jumadi itu memang untuk masyarakat, dan itu masyarakat bisa bersama-sama kemudian merubah pola kebiasaan yang ini juga menjadi satu
pekerjaan berat untuk Pak Jumadi gitu ya Pak ya? Iya. Ya, agar nanti mungkin di tahun 2024 khususnya nih ya Pak, Iya. semua bisa terlaksana dengan baik. Harapannya seperti itu Bu, dalam artian merubah mindset masyarakat itu bukan pekerjaan yang semudah membalikan telapak tangan, karena ini pola Coba pikir Pak, telapak tangan saya dibalik nggak bisa ya Pak? iya, pola pikir itu banyak faktor. Salah satunya misalnya budaya literasi membaca, kemudian budaya untuk cari informasi, pergaulan itu akan mempengaruhi pola pikir. Wawasan itu sangat berpengaruh. Jadi inilah sebenarnya bagaimana warga atau masyarakat itu mau membuka diri, membuka perkembangan yang ada di dunia luar sana, kemudian mengadopsi masuk ke, tapi dalam artian yang positifnya seperti itu, mampu menyaring yang negatif, kemudian mengambil yang positif untuk bersama-sama berkolaborasi membangun desa. Ini kan kalau kita bicara tentang digitalisasi, artinya kan semua ya teknologi informasi gitu ya, internet dan segala macam itu kan harus ada gitu ya kan Pak ya. Jaringan internet sendiri di sana gimana Pak? Alhamdulillah saat ini kalau di Kersik itu untuk jaringan Telkomsel ada, kemudian Telkom itu baik itu sifatnya yang wireless maupun yang kabel ada. Ya, IndiHome Kersik sudah masuk. Kami tahun kemarin sudah ber-MOU dengan Speedy, kemudian pantai kami itu sudah dipasang infrastrukturnya atau jaringan internetnya. Bahkan beberapa tempat itu sudah free wifi. Kami Kersik itu sudah ada 5 spot tempat yang ada di desa Kersik itu sudah free wifi, free internet. Jadi sudah benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di sana ya Pak? Ya bisa Bu, bisa. Itu desa yang menganggarkan untuk memberikan pelayanan gratis itu untuk warga yang berkepentingan. Memberikan pelayanan gratis untuk warga wifi. Untuk warga desa Kersik. Iya. Sebenarnya umum sih, karena tempatnya siapa aja yang datang ke tempat hotspotnya itu kan semuanya bisa menikmati wifi-nya. Tapi berarti tertulis di situ Pak password dan segala macamnya sudah ada. Memang tidak kami pasangkan password. Oh, jadi langsung nyambung aja gitu ya? Iya. Oh, langsung. Sambil menikmati angin sepoi-sepoi di sana, apalagi pohon-pohon kelapanya kan tinggi-tinggi gitu ya Pak ya. Saya jadi pengen juga ke sana Pak. Nantilah ya, saya cari waktu. Bisa. Saya tinggal telepon Pak Jumadi gitu. Siap. Posisi siap. Pak. Siap. Saya mau berkunjung ke desa Kersik. Siap. Mau melihat langsung potensi wisata yang ada di desa Kersik gitu ya kan. Siapa tahu tertarik kita bisa kerjasama di sana. Siap. Boleh Pak. Sekali-sekali kita cashnya di sana kayaknya bagus ya Pak ya. Bisa ya Pak? Bisa, karena jaringan syarat untuk podcast kan jaringan. Iya. Ya, tinggal fasilitasnya dibawa. Tinggal fasilitasnya. Kamera. Siap ya? Teman-teman siap nggak tuh? Sudah ada homestay juga di sana ya kan? Sudah ada. Berarti kita tinggal bawa baju, alat mandi gitu ya, bawa diri gitu ya Pak ya? Siap. Oke, menarik Pak. Bisa dipikirkan lah nanti itu. Mudah-mudahan ada kerjasama gitu dengan Pak Kades. Siap. Iya. Nah, sebagai kepala desa, pastinya juga Bapak punya harapan besar dan banyak gitu ya Pak ya. Tidak hanya mungkin ini pesan yang harus disampaikan hanya untuk warga di desa Kersik, tetapi ini secara menyeluruh. Bukan hanya juga di Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga Kalimantan Timur gitu. Atau mungkin juga secara nasional, Bapak sebagai kepala desa ajak para masyarakat untuk bisa mengenal destinasi atau potensi wisata yang ada di desa Kersik, Pak. Iya. Bahwa di Kalimantan Timur ini sebenarnya kita punya potensi, sumber daya alam itu sudah cukup menjanjikan. Bahkan kita ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai IKN itu memberikan peluang baik itu misalnya objek wisata, kemudian banyak hal sebenarnya yang bahkan teknologi terbaru nanti kan ada di IKN.
Nah ini tentu punya berdampak kepada warga atau di sekitarnya. Nah Marangkayu, kemudian Desa Kersik, kemudian Kaltim lah secara keseluruhan itu punya akan terdampak dengan itu. Makanya warga yang ada di sekitar sini ya harus siap-siap menghadapi perubahan, karena itu akan terjadi banyak perubahan. Kita harus siap membuka diri, kemudian belajar, sama-sama belajar lagi bagaimana kita bisa bertahan hidup, survive di waktu-waktu yang akan datang. Karena tentu kita akan kebanyakan datang banyak tamu yang punya kemampuan dan kapasitas yang kalau kita tidak bisa ngimbangi, kita akan menjadi penonton seperti itu. Jadi kita harus memang terus belajar, kemudian mengadopsi hal-hal yang baik dari dampak dari IKN nantinya. Oke, Ya. itu untuk masyarakat secara keseluruhan Iya. Kalimantan Timur. Iya. Dan lebih spesifik kita ke masyarakat atau warga Desa Kersik Ya. agar bisa mempertahankan dan juga melestarikan khasanah budaya Benar. dan juga wisata yang ada di Desa Kersik. Iya. Apa Pak? Karena tentu keragaman kita, budaya yang ada di kita miliki itu punya keunikan, dan itu adalah kekayaan kita sebenarnya. Kalau kita mampu mempertahankan itu, bisa menjadi objek wisata dan itu punya nilai. Jadi orang mau datang berkunjung, karena tentu hadirnya dengan perkembangan atau IKN itu banyak akan datang tamu-tamu ke tempat kita ini, dan kita kalau mau menyuguhkan budaya-budaya kita yang memang positif, punya nilai, itu punya dampak positif juga dengan ekonomi dan banyak dampak-dampak positif seperti itu, Bu. Apalagi Desa Kersik menuju desa wisata ini Ya. juga harus dilestarikan, harus dijaga Betul. kebersihan lingkungan terutama ya. Ya, dan keberlanjutannya. Ya, apa yang sudah kita bangun, kita pelihara terus-menerus sehingga waktu-waktu yang akan datang itu masih ada dan bisa dinikmati generasi-generasi kita yang akan datang. Ya. Jadi itu harapan Bapak Iya. untuk masyarakat Kalimantan Timur dan juga khususnya warga Desa Kersik Iya. untuk bisa menjaga dan juga melestarikan kebudayaan, kemudian juga potensi wisata yang ada di Desa Kersik. Karena kalau bukan dari lingkup yang kecil ini pastinya tidak akan menjadi lingkup yang besar. Betul, gitu ya kan benar, Pak ya. Iya. Dan kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, maka ini akan bisa menurunkan gitu ya Pak ya, Iya. keinginan dari warga luar untuk berkunjung Iya. ke Desa Kersik. Iya, benar. Padahal di sini pemimpinnya lagi gencar-gencarnya nih untuk bisa memperkenalkan, Iya. mempromosikan Desa Kersik ini menjadi desa wisata yang kemudian itu harus dikenal oleh seluruh masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya Kalimantan Timur aja gitu ya Pak Jumadi ya. Benar. Tapi semuanya gitu kalau Iya. harus bisa datang ke sana. Apalagi ada informasi terbaru, kepala desa tahun. Lama ya Pak ya? Lama. Iya. Mudah-mudahan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada kepala desa ini juga bisa membantu pergerakan Bapak untuk kesana kemari gitu ya Pak. Iya. Ya, mobile kan istilah sekarang itu mobile. Dalam artian kalau kita sudah mengadopsi teknologi informasi, kita bisa kerja dari mana saja, walaupun kita berada di luar kota atau di luar ini, masih bisa, fungsi pelayanan kita masih berjalan. Ya, apa yang dibutuhkan warga kita masih bisa, misalnya surat keterangan ini, masih bisa dilayani karena sekarang eranya memang dan teknologinya ada. Ya. Teknologi canggih, masyarakat juga harus maju, juga modern. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jumadi sudah hadir ke podcast ini ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, diundang lagi ya Pak di sini. Makasih. Ya. Bukan Pak Jumadi aja yang diundang ke sini, tapi kami juga bisa diundang ke Desa Kersik. Siap. Ya. Kami hanya tinggal menunggu undangannya saja Pak. Baik. Kapan dan mudah-mudahan bisa direalisasikan. Gitu. Jadi Bapak langsung kembali ke Marangkayu Iya, rencananya. setelah ini ya Pak Iya, ya. Oke, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya Pak ya. Amin. Sehat selalu, terus berkarya, terus melakukan gebrakan-gebrakan untuk warga Desa Kersik Baik. menuju desa wisata. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Dan
kita akan ketemu lagi ya pemirsa di episode selanjutnya, tentunya dengan informasi-informasi yang beragam yang akan kami hadirkan di Indigo, informasi digitalisasi dan juga globalisasi. Saya Sinarti, sampai jumpa.